Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami mahasiswa dari Universitas Bina Sarana Informatika, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi, kelompok 19 semester 7. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu R.D. Billy Parancika. Kami dari kelompok 19 terdiri dari 5 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi, konsep bahasa, fungsi bahasa, dan sifat bahasa. Sebelum kami masuk ke pembahasan materi, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama adalah saya sendiri, Riko Ferdinand Napitupulu dengan NIM 631902222, dan yang kedua adalah Cindy Latumahina dengan NIM 631902116. Selanjutnya ada Dina Rahmawati dengan NIM 631900036, dan berikutnya ada Ernanda Merliana Febri Anjani dengan NIM 631900143, dan yang terakhir Aristo Fajar Pradana dengan NIM 631900200. Baiklah, kita masuk ke pembahasan pertama mengenai konsepsi bahasa. Pengertian dari konsepsi bahasa adalah sarana komunikasi antara anggota masyarakat dalam menyampaikan ide dan perasaan secara lisan dan tulisan. Konsepsi bahasa dalam bidang akademik bahasa Indonesia telah menunjukkan peranannya dalam berbagai disiplin ilmu melalui bentuk-bentuk tulisan ilmiah seperti makalah dan skripsi. Pada dasarnya, interaksi dan macam kegiatan akademik tidak akan sempurna atau berjalan dengan baik dan benar. Begitu pentingnya bahasa sebagai sarana komunikasi batasan. Sebagai komunikasi lisan atau tertulis, bahasa Indonesia diaplikasikan melalui berbagai macam hal seperti tata pikir, tata ucap, tata tulis, dan tata laku. Aplikasi tersebut merupakan konteks ilmiah dan akademis. Oleh karena itu, bahasa Indonesia merupakan konsepsi bahasa yang termasuk dalam kepribadian mahasiswa sehingga mampu menjadi pemimpin dalam lingkungannya masing-masing. Kedua, komunikasi tersebut berkaitan dengan konsepsi bahasa. Konsepsi bahasa tersebut menunjukkan bahwa sistem lambang bunyi ujaran dan lambang tulisan digunakan untuk berkomunikasi dalam masyarakat dan lingkungan akademik. Bahasa yang baik dikembangkan oleh pemakainya berdasarkan kaidah-kaidahnya yang tertata dalam suatu sistem. Kaidah bahasa dalam sistem tersebut mencakup hal-hal berikut ini. Yang pertama, sistem lambang yang bermakna dapat dipahami dengan baik oleh masyarakatnya. Yang kedua, berdasarkan kesepakatan masyarakat pemakainya, sistem bahasa itu bersifat konvensional. Artinya, penggunaan lambang bunyi untuk suatu konsep tertentu berdasarkan kesepakatan antar masyarakat pemakai bahasanya. Yang ketiga, lambang sebagai huruf fonemis bersifat manasuka atau kesepakatan pemakainya. Yang keempat, sistem lambang yang terbatas itu A sampai Z terdiri dari 26 huruf, mampu menghasilkan kata, bentukan kata, frasa, klausa, dan kalimat yang tidak terbatas dan sangat produktif. Yang kelima, sistem lambang itu fonemis, tidak sama dengan sistem lambang bahasa lain seperti sistem lambang bahasa Jepang, lambang hiragana atau silabis. Yang keenam, sistem lambang bahasa itu dibentuk berdasarkan aturan yang bersifat universal, sehingga dapat sama dengan sistem lambang bahasa lain. Unsur dalam sistem lambang tersebut menunjukkan bahwa bahasa itu bersifat unik, khas, dan dapat dipahami masyarakat. Pokok pembahasan yang kedua adalah fungsi bahasa. Fungsi bahasa. Lambang yang digunakan dalam sistem bahasa adalah berupa bunyi, yaitu yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Karena lambang yang digunakan berupa bunyi, maka yang dianggap primer di dalam bahasa adalah bahasa yang diucapkan, atau yang sering disebut bahasa lisan. Karena itu pula, bahasa tulisan yang walaupun dalam dunia modern sangat penting, hanyalah bersifat sekunder. Bahasa tulisan sesungguhnya tidak lain adalah rekaman visual
dalam bentuk huruf-huruf dan tanda-tanda baca dari bahasa lain. Secara sederhana, bahasa diartikan sebagai alat untuk menyampaikan sesuatu yang terlintas dalam hati. Definisi lainnya adalah bahasa merupakan alat untuk berinteraksi, berkomunikasi, dan menyampaikan pikiran, gagasan, konsep, atau perasaan. Nama saya Cindy Latumaina dengan NIM 63190216. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi bahasa. Yang utama dan pertama sudah terlihat dalam konsepsi bahasa di atas, yaitu fungsi komunikasi dalam bahasa berlaku bagi semua bahasa apapun dan dimanapun. Dan berbagai literatur bahasa, ahli bahasa atau linguis bersepakat dengan fungsi-fungsi bahasa sebagai berikut. Yang pertama, fungsi ekspresi dalam bahasa. Yang kedua, fungsi komunikasi dalam bahasa. Yang ketiga, fungsi adaptasi dan integrasi dalam bahasa. Yang keempat, fungsi kontrol sosial direktif bahasa. Di samping fungsi-fungsi utama tersebut, Goris kerap menambahkan beberapa fungsi lain sebagai pelengkap fungsi utama tersebut. Fungsi tambahan itu adalah: 1. Fungsi lebih mengenal kemampuan diri sendiri. Yang kedua, fungsi lebih memahami orang lain. Yang ketiga, fungsi mengamati dunia bidang ilmu di sekitar dengan cermat. Yang keempat, fungsi mengembangkan proses berpikir yang jelas, runtut, teratur, terarah, dan logis. Yang kelima, fungsi mengembangkan atau mengaruhi orang dengan baik dan menarik atau fatik. Yang keenam, fungsi mengembangkan kemungkinan kecerdasan ganda. Fungsi pernyataan ekspresi diri. Yang pertama, menarik perhatian orang lain atau persuasif dan provokatif. Yang kedua, membebaskan diri dari semua tekanan dalam diri seperti emosi. Yang ketiga, melatih diri untuk menyampaikan suatu ide dengan baik. Yang keempat, menunjukkan keberanian confidence penyampaian ide. Fungsi komunikasi. Fungsi komunikasi merupakan fungsi bahasa yang kedua setelah fungsi ekspresi diri. Maksudnya, komunikasi tidak akan terwujud tanpa dimulai dengan ekspresi diri. Komunikasi merupakan akibat yang lebih jauh dari ekspresi, yaitu komunikasi tidak akan sempurna jika ekspresi diri tidak diterima oleh orang lain. Baik, saya melanjutkan pembahasan tentang fungsi bahasa. B. Fungsi bahasa nasional merupakan fungsi jati diri bangsa Indonesia bila berkomunikasi pada dunia luar Indonesia. Fungsi bahasa nasional ini dirinci atas bagian berikut. 1. Fungsi lambang kebangsaan Indonesia. 2. Fungsi identitas nasional di mana internasional, di mata internasional. 3. Fungsi sarana hubungan antar warga, antar daerah, dan antar. 4. Fungsi pemersatu lapisan masyarakat seperti sosial, budaya, suku bangsa. Yang C. Fungsi bahasa negara. Bahasa yang digunakan dalam administrasi negara untuk berbagai aktivitas dengan rincian berikut. 1. Sebagai administrasi kenegaraan. 2. Sebagai pengantar resmi belajar di sekolah dan perguruan tinggi. 3. Sebagai perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Sebagai bahasa resmi berkebudayaan dan ilmu teknologi atau iltek. Yang D. Bahasa standar. Bahasa yang digunakan dalam pertemuan sangat resmi. Fungsi bahasa baku itu berfungsi sebagai berikut. 1. Fungsi pemersatu sosial, budaya, dan bahasa. 2. Fungsi menanda kepribadian bersuara dan berkomunikasi. 3. Fungsi penambah kewibawaan sebagai pejabat dan intelektual. 4. Fungsi penanda acuan ilmiah dan penulisan-tulisan ilmiah. Keempat, posisi atau kedudukan bahasa Indonesia itu mempunyai fungsi keterkaitan antar unsur. Posisi dan fungsi tersebut merupakan kekuatan bangsa Indonesia dan merupakan bangsa Indonesia yang kokoh dan mandiri. Dengan keempat posisi itu, bahasa Indonesia sangat terkenal di mata dunia, khususnya tingkat regional Asia. Jadi, fungsi bahasa adalah kegunaan bahasa. Lazimnya ada 5, yaitu sebagai alat komunikasi, alat mengekspresikan diri, alat untuk berintegrasi dan beradaptasi sosial, alat kontrol sosial, dan alat untuk berpikir.
Di dalam kedudukan sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, lambang identitas nasional, alat perhubungan antar warga, antar daerah, dan antar budaya. Yang keempat, alat yang memungkinkan penyatuan berbagai suku bangsa dengan latar belakang sosial budaya dan bahasanya masing-masing ke dalam kesatuan kebangsaan Indonesia. Penjelasan mengenai lambang sebagai lambang kebanggaan kebangsaan. Bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebangsaan kita. Atas dasar kebanggaan ini, bahasa Indonesia dipelihara dan dikembangkan serta rasa kebanggaan pemakainya senantiasa ingin. Sebagai lambang identitas nasional. Kedudukan pertama dari bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dibuktikan dengan digunakannya bahasa Indonesia dalam bulir-bulir sumpah sebagai alat perhubungan antar warga, antar daerah, antar dan antar budaya. Bahasa Indonesia sebagai alat perhubungan untuk menghindari kesalahpahaman sebagai akibat latar belakang sosial, budaya, dan bahasa tidak perlu dikhawatirkan dari pelosok yang satu dengan pelosok lainnya. Sebagai alat yang memungkinkan penyatuan berbagai suku bangsa dengan latar belakang sosial budaya dan bahasanya masing-masing ke dalam kesatuan kebangsaan Indonesia merupakan sebagai alat yang memungkinkan terlaksananya penyatuan berbagai suku bangsa yang memiliki latar belakang sosial budaya dan bahasa yang berbeda-beda sebagai satu kesatuan kebangsaan yang bulat. Selanjutnya, fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara yaitu terdiri dari satu, bahasa resmi kenegaraan. Apa itu bahasa resmi kenegaraan? Pembuktian bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan ialah digunakannya bahasa Indonesia dalam naskah proklamasi kemerdekaan RI tahun 1945. Mulai saat itu dipakailah bahasa Indonesia dalam segala upacara, peristiwa, dan kegiatan kenegaraan baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. 2. Bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan. Pembuktian bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan ialah digunakannya bahasa Indonesia dalam naskah proklamasi kemerdekaan RI tahun 1945. Mulai saat itu dipakailah bahasa Indonesia dalam segala upacara, peristiwa, dan kegiatan kenegaraan baik untuk lisan maupun tulis. Yang ketiga, alat pengembang kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, seni, serta teknologi modern. Sebagai fungsi pengembangan kebudayaan nasional, ilmu, dan teknologi, bahasa Indonesia terasa sekali manfaatnya. Kebudayaan nasional yang beragam itu yang berasal dari masyarakat Indonesia yang beragam pula rasanya tidaklah mungkin dapat dari masyarakat Indonesia yang beragam pula rasanya tidak dapat disebarluaskan kepada dan dinikmati oleh masyarakat Indonesia dengan bahasa lain selain bahasa Indonesia. Yang terakhir yaitu yang keempat, alat penghubung pada tingkat nasional. Alat penghubung pada tingkat nasional bagi kepentingan menjalankan roda pemerintah dan pembangunan bahasa Indonesia dipakai dalam hubungan antar badan pemerintah dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat. Saat ini fungsi bahasa Indonesia telah bertambah besar, yaitu sebagai bahasa media massa cetak maupun elektronik, baik visual, audio maupun audiovisual. Media massa tersebut menggunakan bahasa Indonesia sehingga penyebaran bahasa Indonesia semakin luas. Bahasa Indonesia yang baik
saya. Baiklah, saya akan melanjutkan mempresentasikan materi mengenai sifat bahasa. Sifat atau ciri bahasa adalah tanda khas yang hanya ada pada bahasa, sehingga membedakannya dengan sesuatu hal lain. Sifat atau ciri bahasa pada dasarnya berangkat dari definisi tentang bahasa. Beberapa hal yang menjadi dasar bahwa bahasa terdapat pada definisi bahasa, namun sebagian yang lain adalah pengembangan dari definisi yang ada. Sifat bahasa yang pertama adalah bahasa merupakan sebuah sistem, yaitu suatu susunan teratur berpola sehingga membentuk suatu keseluruhan yang bermakna atau berfungsi. Yang kedua adalah bahasa sebagai lambang. Lambang dalam bahasa di Indonesia juga dikenal dengan simbol atau suatu tanda yang mengandung maksud tertentu. Yang ketiga, bahasa sebagai arbiter atau konvensi, yaitu mana suka atau arbiter adalah acak, bisa muncul tanpa alasan. Yang keempat, bahasa sebagai bunyi, yaitu bahasa mewujud dalam bentuk bunyi disebut juga dengan fonetik atau fonologi. Yang kelima, bahasa itu unik. Bahasa mempunyai ciri khas sendiri menyangkut sistem bunyi, pembentukan kata, dan pembentukan kalimat. Yang kelima, bahasa sebagai fungsi bahasa sifat bahasa yang keenam yaitu konvensional. Bahasa mematuhi konvensi bahwa lambang tertentu itu digunakan untuk mewakili konsep yang diyakini. Yang ketujuh, bahasa sebagai identitas suatu komunitas, yaitu bahasa dianggap sebagai simbol kebudayaan. Yang kedelapan, bahasa itu bermakna. Bahasa melambangkan suatu pengertian, suatu konsep, suatu ide atau suatu pikiran yang ingin disampaikan dalam bentuk bunyi. Yang kesembilan, bahasa itu hanya dikenal di dunia manusia. Iya, hanya manusialah yang berbahasa. Yang ke-10, bahasa sebagai universal. Maksudnya universal di sini adalah sesuatu yang bersifat umum dan berlaku untuk seluruh dunia. Contohnya adalah bunyi vokal dan konsonan. Yang ke-11, bahasa itu produktif. Meskipun unsur bahasa terbatas, tetapi dengan unsur yang jumlahnya terbatas dapat dibuat satuan-satuan bahasa. Yang ke-12, sifat bahasa adalah sebagai alat komunikasi atau bekerja sama. Manusia menggunakan bahasa untuk berkomunikasi dan untuk dapat saling berinteraksi. Yang ke-13, bahasa itu bervariasi. Terdiri dari 3, yaitu idiolek, merupakan ragam bahasa yang bersifat perorangan, kemudian dialek, variasi bahasa yang digunakan oleh sekelompok anggota masyarakat pada suatu tempat atau waktu. Yang ketiga adalah ragam, yaitu variasi bahasa yang digunakan dalam situasi tertentu. Misal ragam baku dan tidak baku. Yang ke-14, bahasa itu dinamis. Bahasa bersifat dinamis artinya bahasa bersifat mengikuti dan menyesuaikan dengan keadaan atau masyarakat penggunanya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.